Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya Homsah Nurlaili dari SD Negeri Kalibatur. Saya Darwanti Kosasi dari SMP Negeri 1 Kemeranjen. Saya Rahmaningtyas Widya Yunir Mandiri dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Osa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Osa? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, hari ini Bu Leli akan melaksanakan coaching supervisi akademik ya. Iya betul Bu. Oke, dalam proses kali ini saya berperan sebagai supervisor atau observer yang akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Bu Leli laksanakan. Nah, sebelum itu mari kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bu Leli laksanakan. Iya baik Bu. Nah, supaya kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama ya Bu tentang apa yang akan saya amati dan apa yang akan Bu Leli laksanakan. Jadi nanti ada 3 hal yang akan saya amati. Di antaranya adalah prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching, serta alur tirta. Prinsip coaching itu sendiri diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti coaching yang harus boleh ditampilkan diantaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Dan jangan lupa itu semua dilakukan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati proses coaching yang akan Bu Leli laksanakan. Apakah sudah paham? Insya Allah paham Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, kemudian Bu Leli, terkait kompetensi coaching yang ingin Bu Leli kembangkan, nanti diantaranya apa saja Bu? Baik, untuk kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin dikembangkan ya Bu. Iya, betul Kalau sekali. boleh tahu secara spesifik kompetensi inti dari ketiga hal tersebut yang lebih ingin diobservasi di bagian yang mana Bu? Baik, untuk yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, jadi mendengarkan secara aktif. Iya betul Bu. Oke. Terkait dengan hal tersebut, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan sendiri itu apa Bu? Ya, tentunya ketika saya sudah bisa mendengarkan secara aktif, harapannya saya bisa memahami apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi begitu indikatornya ya Bu. Boleh, Bu. Jadi intinya nanti si coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul Gitu sekali, ya Bu. iya. Oke, luar biasa Bu Leli. Selamat melaksanakan coaching. Siap, Bu. Untuk praobservasi cukup. Semoga nanti prosesnya berjalan lancar serta hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Semangat ya Bu Leli. Semangat Bu Osa. Oke, terima kasih. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Weda. Selamat siang Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Weda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Bu Weda? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ini Bu Leli, saya minta waktunya ya Bu Leli. Ada beberapa hal yang ingin kita obrolkan. Saya butuh pencerahan dari Bu Leli. Ya, baik Bu. Terkait dengan ketidaknyamanannya saya terhadap suatu hal si Bu Leli. Ya. Untuk Bu Weda sendiri kira-kira apa ini yang sedang Bu Weda alami sehingga merasa tidak nyaman Bu? Gini Bu Leli, tadi siang ketika proses KBM itu saya melihat ada beberapa anak di ruang organisasi, di ruang sekretariat itu mereka menggunakan ruang sekretariat tersebut pada saat jam KBM Gitu. Berarti ruang tersebut artinya terjadi penyalahgunaan terhadap fungsi dari ruang itu ya Bu ya. Iya. Nah, dari percakapan kita pada siang hari ini kira-kira tujuan apa yang Bu Weda harapkan di akhir percakapan kita nanti Bu? Saya semoga bisa dapat solusi ya Bu dari obrolan kita nanti ini, karena saya tadi merasa nggak nyaman dan saya rasa itu berulang kali terkait anak-anak menggunakan ruangan tersebut Bu. Baik Bu. Bu, tentunya Bu Weda sudah mengamati tadi ya Bu, ternyata
ada penyalahgunaan terhadap ruangan tersebut, Bu Eda bisa ceritakan bagaimana anak-anak itu dalam menggunakan ruangan tersebut ketika jam pembelajaran, Bu? Oh, oke Bu, jadi tadi itu kan seharusnya jam KBM ya Bu. Iya. Nah, ketika saya di ruangan kesiswaan, ruang kesiswaannya kan di belakang bareng sama ruangan sekre nih, sebaris itu. Nah, saya dengan teman saya di staf kesiswaan itu kok mendengar agak berisik nih. Jadi kami coba ke sana mendatangi, dan ketika kami lihat itu ternyata ada beberapa anak yang saya tanyakan, kami konfirmasi juga bahwa mereka sedang menyelesaikan proposal Bu untuk Iya. kegiatan organisasinya. Nah, masalahnya ini mereka itu menggunakan jam KBM Iya. untuk menyelesaikan proposal itu, dan apa ya, kan kurang elok gitu ya Bu ya, karena harusnya jam KBM ya mereka di kelas. Kemudian juga ada beberapa hal juga yang membuat saya itu ya ada kurang nyaman lagi sih Bu, gitu Bu. Ya, berarti artinya Bu Eda merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut ya Bu. Nah, Mm-mm. kemudian hal apa yang sudah Bu Eda lakukan setelah melihat peristiwa itu? Jadi saya itu mencoba untuk melakukan konfirmasi ke pembinanya juga, Iya. menyampaikan bahwa tadi apa yang kami lihat, kemudian kami konfirmasi juga ke anak bahwa terkait penggunaan sekre di jam KBM tersebut kurang elok kan. Nah, terus juga saya sampaikan juga bahwa tadi di ruangan tersebut ternyata mereka tidak hanya menggunakan ruang sekretariatan untuk menyelesaikan proposal di jam KPM, tapi juga ruangannya itu berantakan sekali Bu. Itu yang saya rasa kayak, kan ini ruangan sekretariatan ya, bukan ruangan base camp atau ruang kos-kosan. Itu saya sampaikan juga ke pembinanya kayak gitu Bu. Ya, artinya Bu Eda ini sebenarnya sudah melakukan identifikasi ya Bu, sudah Oh. sangat luar biasa. Kemudian setelah itu Bu Eda ini sudah ada rencana apa Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut, untuk mengatasi peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, bagaimana? Saya sih dengan tadi tim kesiswaan akhirnya gitu berpikir bahwa nanti kan ada reor ya Bu, ada reor, terus kami juga akan berbincang dengan pembina dari masing-masing organisasi agar tidak terjadi di seluruh organisasi. Saya menginginkan nantinya ada sebuah keyakinan organisasi yang bisa diterapkan, kemudian berdasarkan kesepakatan organisasi tersebut juga, agar mereka bisa menggunakan ruang sekretariat sesuai dengan penggunaannya. Kemudian juga jam-jam penggunaan mereka boleh kok menggunakan, hanya saja tidak di jam-jam yang misal KPM kayak gitu sih Bu. Ya, artinya Bu Eda ini sudah memiliki rencana yang luar biasa ya Bu, apalagi tadi berencana membuat keyakinan atau kesepakatan agar semua bisa berjalan dengan lancar dan pada jalurnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk rencana ini kira-kira akan Bu Eda laksanakan kapan Bu? Untuk pelaksanaannya sendiri, kalau reorganisasi ini kan di bulan Oktober ini nih sudah mulai sedang ada reorganisasi, dan nantinya ketika LDK kami dari kesiswaan dengan banyak seluruh organisasi itu bersama pembina juga akan melakukan kesepakatan organisasi yang nantinya bisa diterapkan di masing-masing organisasi tersebut sebagai sebuah keyakinan. Itu sih Bu, mungkin di sekitar bulan November mungkin Bu. Ya, baik, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada hal lain mungkin Bu yang terpikirkan oleh Ibu untuk selain tadi membuat keyakinan, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk artinya bisa mengatasi permasalahan tersebut? Saya tentunya dengan kesiswaan dan juga selalu berkoordinasi, melakukan refleksi juga dengan pembina untuk saling memfasilitasi tentunya nanti terhadap anak-anak di organisasi-organisasinya gitu sih nanti, sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Artinya komunikasi di sini sangat penting ya Bu. Betul, ya luar biasa Bu Eda, semoga nanti apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian target ya Bu, tadi target waktunya juga bisa tercapai seperti itu. Semangat terus untuk Bu Eda. Nanti kita amati lagi ya Bu ya, bagaimana perkembangan. Tadi sudah merencanakan, kemudian nanti melaksanakan, kemudian kita lihat lagi bagaimana perkembangannya setelah melaksanakan rencana aksi tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa yang kita harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Semangat terus untuk Bu Eda. Semangat Bu Leli. Terima kasih sekali loh Bu Leli, saya sudah dibantu
diberi waktunya juga Ibu Leli. Iya, bagaimana perasaan Bu Weda nih setelah bercerita seperti Long. ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ya, sekali Bu Leli. semangat terus untuk Bu Weda ya Bu ya. Terima Semangat. kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa proses coaching yang boleh laksanakan. Alhamdulillah Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching? Setelah kali ini? melaksanakan coaching tadi, saya merasa lega, kemudian merasa senang karena proses coaching bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti itu Bu. Oke, kemudian kira-kira kalau merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang kita harapkan di awal tadi itu, apa saja yang sudah boleh dilaksanakan? Ya, baik, tadi ketika coaching itu saya sudah menggunakan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga sudah berusaha mengembangkan kompetensi inti coaching yang meliputi hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian percakapan yang saya lakukan juga sudah menggunakan alur Tirta, yakni meliputi tujuan, indikator, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Oke, luar biasa. Baik, berarti semua indikator pengembangan sudah tercapai ya Bu? Ya, betul sekali Bu. Tadi terutama yang spesifik tadi untuk mendengarkan secara aktif ya Bu. Oke. Sehingga tadi sesuai harapan yang ada di pra observasi itu, saya menyampaikan bahwa harapan saya itu saya bisa mendengarkan secara aktif agar saya benar-benar memahami permasalahan dari coach tersebut, kemudian bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensinya coach, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya terhadap coaching yang dilaksanakan oleh Bu Leli ya Bu. Baik, Bu. Oke, jadi saya setuju dengan Bu Leli. Tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Bu Leli juga sudah menerapkan alur Tirta dari awal sampai akhir, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian memancing coaching untuk bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi, merencanakan aksi untuk menyelesaikan, serta sudah memotivasi coaching untuk bisa berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut. Nah, Bu Leli juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Bu Leli sudah fokus dengan coaching, mendengarkan secara aktif, kemudian hadir penuh di situ, terus kemudian juga Bu Leli sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Bu Leli. Jadi intinya apa yang kita harapkan itu semua sudah terwujud, ya sudah tercapai. Oke Bu Leli, kalau boleh tahu nih kemampuan atau kompetensi inti coaching apa lagi yang ingin Bu Leli kembangkan di proses coaching yang selanjutnya? Untuk selanjutnya tentunya saya ingin memaksimalkan kompetensi yang hadir secara penuh, kemudian terutama mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu, karena kadang-kala saya masih agak bingung ketika berusaha menggali potensi dari coach tersebut akan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya ingin berlatih lagi tentang keterampilan coaching tersebut dengan berlatih terus menerus, kemudian untuk bisa berkomunikasi secara efektif seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi Bu Leli akan untuk di kesempatan selanjutnya akan meningkatkan kompetensi tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Jadi biar lebih terampil lagi, Iya, lebih betul. tajam lagi kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Betul sekali. Oke, luar biasa Bu Leli. Untuk hari ini saya senang sekali bisa mengamati jalannya proses coaching Bu Leli. Semoga kedepannya nanti apa yang kita harapkan dapat terwujud. Bu Leli bisa semakin mahir dalam proses coaching, bermanfaat di lingkungan kerjanya, khususnya bagi rekan-rekan yang satu satuan pendidikan dengan Bu Leli. Oke, semangat terus Bu Leli. Oke, terima kasih Ibu, sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eda. Selamat pagi Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eda? Alhamdulillah baik Bu Leli. Bu Leli. Alhamdulillah sehat juga Bu Eda. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat ya Bu Eda. Nah, kemudian untuk siang nanti Bu Eda akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik, betul Bu Eda? Betul Bu. Nah, dalam kegiatan kali ini saya akan bertindak sebagai supervisor. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Eda. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, akan terlebih dahulu saya
sampaikan untuk rubrik penilaian ya Bu. Mari kita samakan persepsi kita tentang apa saja yang nanti akan saya amati dalam proses coaching tersebut. Jadi dalam proses coaching tersebut perlu diperhatikan 3 hal ya Bu Weda ya. Yang pertama ini tentang prinsip coaching, yang kedua tentang kompetensi inti, kemudian yang ketiga tentang alur tirta. Jadi dalam kegiatan coaching ini kita harus memegang prinsip. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti yang perlu diterapkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian jangan lupa dalam percakapan kita menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu. Begitu Bu Weda untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching, bisa dipahami Bu Weda? Bisa Bu. Ya, baik. Kemudian untuk kegiatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Weda? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Ya. Kemudian dari kompetensi yang ingin Bu Weda kembangkan itu secara spesifik, kompetensi mana yang ingin fokus diobservasi nanti ketika saya melakukan pengamatan gitu Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif sehingga nanti ada koneksi. Jadi nantinya ketika coaching bercerita, saya bisa mengambil poin-poinnya dan mengkoneksikannya. Gitu Ya, Bu. baik. Ketika sudah mengkoneksikan, tentunya nanti ada indikasi bahwa kompetensi tersebut berhasil dikembangkan oleh Bu Weda. Kemudian indikasinya apa Bu ketika bisa menunjukkan kalau itu sudah dikembangkan seperti itu? Oke, saya tentunya ingin bebas dari asumsi, kemudian saya juga ingin melihat bagaimana alur tirtanya, dan juga saya bisa membantu coach tersebut untuk menggali potensinya dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, sepertinya Bu Weda sudah sangat siap ini untuk melaksanakan Siap, Ibu. kegiatan coaching. Siap. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian bisa berhasil sesuai harapan ya Bu ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Weda atas sharingnya pada pagi hari ini. Nanti kita bertemu di kegiatan coaching. Semangat terus Bu Weda. Semangat Bu Leli, terima kasih sekali Bu Oke, Leli. sekian. Silakan Bu Weda bisa kembali ke kelas. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Osa. Selamat siang Bu Weda. Gimana nih Bu Osa? Sepertinya ada yang ingin diobrolkan dengan saya. Iya, betul sekali Bu Ada Weda. perasaan apa Bu Osa? Gini loh Bu Weda, saya nggak mengganggu ini. Enggak, aman. Untuk Bu Osa apa sih yang tidak? Oke, terima kasih Bu Weda. Jadi gini Bu Weda, saya kan guru BK ya Bu, tapi saya merasa saya belum bisa. Akhir-akhir ini nih, saya merasa saya belum menjalankan peran saya sebagai guru BK Bu di sekolah. Kok bisa seperti itu? Apa yang bisa membuat Bu Osa merasakan belum bisa seperti yang Bu Osa harapkan nih? Karena di 2 tahun terakhir ini kan kebetulan saya bergabung di kesiswaan ya Bu. Oke. Nah, kalau di kesiswaan kan mau tidak mau saya terjun langsung nih ke menghadapi anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah, melanggar peraturan kayak gitu. Nah, karena saya di kesiswaan ini, jadi anak-anak kalau ketemu saya itu kayak takut gitu Bu. Jadi kalau ketemu saya itu udah pada lari kayak gitu loh. Dan itu bikin saya nggak nyaman Bu. Dan akhirnya biasanya anak-anak yang apa ya datang ke ruang BK kayak gitu, ibu mau curhat mau apa, itu sekarang berkurang sekali Bu. Bahkan akhir-akhir ini udah jarang banget ada anak yang sukarela datang ke ruang BK, kecuali anak-anak bermasalah ya Bu. Kalau anak-anak bermasalah kan itu karena dipanggil oleh guru BK gitu Bu. Oke. Jadi nanti setelah kita ngobrol nih, dari kan Bu Osa merasa nggak nyaman. Yang Bu Osa harapkan apa nih Bu Osa? Saya berharap itu anak-anak kembali seperti dulu Bu, walaupun saya kesiswaan, tapi kan saya guru BK, jadi saya tetap berperan sebagai kesiswaan, tapi saya juga menjalankan peran sebagai guru BK. Anak-anak tetap welcome ke saya, terus anak-anak itu lebih bisa terbuka ke saya, nggak takut gitu loh Bu ke saya. Oke, sebelumnya tadi juga disampaikan ya sama Bu Osa bahwa ada rasa ketidaknyamanan bahwa anak-anak datang itu ada beberapa nih kayak gitu. Nah, mengapa sih kok ada perasaan nggak nyaman dari Bu Osa ini? Bisa diceritakan secara detail Bu?
Iya, dulu sebelum saya kesiswaan Ibu, biasanya itu anak-anak dengan sukarela datang ke ruang BK Bu, bahkan bisa bisa WA dulu ke saya, maaf Bu, saya ada waktu nggak nih, saya mau curhat kayak gitu. Saya ada masalah Bu di kelas, atau saya ada masalah Bu dengan guru siapa kayak gitu. Biasanya itu anak-anak kayak gitu Bu. Tapi akhir-akhir itu enggak sama sekali. Jadi anak-anak itu kayak karena tahu saya kesiswaan itu, jadi mereka kayak menjaga menjaga jarak dengan saya karena takut takut mereka melakukan sesuatu yang akan membuat mereka itu akan ditegur oleh saya sebagai siswaan gitu loh Bu. Jadi seolah-olah itu karena eh, mereka merasa tidak nyaman dengan saya, mereka takut dengan saya, mungkin karena pembawaan saya juga bisa jadi karena ketika saya menjadi siswaan kan saya harus ngoprek-ngoprek anak buat sholat, menegur anak ketika jam KBM tidak di kelas, berkeliaran di kantin. Saya sering keliling-keliling Bu, soalnya kan kebetulan jam PK hanya 1 jam, jadi saya punya banyak waktu ketika ada laporan, ada CCTV, saya lihat CCTV juga, kok ada banyak anak berkeliaran di kantin kok jam KBM, saya pasti samperin. Nah biasanya kan saya samperin kan, nih ngapain Mas? Nah biasanya kan kayak gitu ya Bu. Jadi mungkin karena itu jadi mereka merasa saya itu menakutkan ya Bu. Ya jadi ya itulah jadinya akhirnya saya jadi merasa karena saya jadi kesiswaan, akhirnya tugas saya hanya bertugas sebagai kesiswaan. Tapi sebagai guru BK saya belum melaksanakan tugas itu. Belum ada itu ya Bu. Ya, Nah, belum. jadi juga disampaikan sama Bu Osa ada menjaga jarak gitu ya Iya, antara betul. anak, apalagi tadi Bu Osa sampaikan ketika Bu Osa jadi guru BK sebelumnya dan sesudahnya ketika Bu Osa juga bergabung di kesiswaan. Nah, Bu Osa dari agar tadi disampaikan tidak menjaga jarak tersebut, apakah ada hal yang sudah Bu Osa lakukan? Ya, saya pernah, kan kebetulan saya punya grup BK sendiri ya Bu, punya grup khusus untuk BK per angkatan. Jadi ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi biasanya itu grup itu saya gunakan untuk berkomunikasi lebih santai kayak gitu dengan anak-anak. Nah kebetulan di grup tersebut saya pernah bikin polling kayak gitu ya, bikin polling. Saya meminta umpan balik dari mereka terkait guru BK yang ada di sekolah kayak gitu. Apakah mereka merasa, pertanyaannya kayak gini, apakah kalian merasa, apakah merasa nyaman untuk bercerita kepada guru BK kayak gitu? Jawabannya itu tidak semua Bu. Aduh, kan saya astagfirullah kok bisa seperti itu kan. Akhirnya kan saya coba japri ke salah satu anak yang masih welcome ke saya, masih sering nyapa, juga kadang masih komen di IG saya kayak gitu. Saya coba tanya secara daring ya, secara melalui itu WA kayak gitu, saya tanya. Kebetulan dia menjawab, iya Bu, teman-teman merasa nggak nyaman karena kan sekarang Bu Osa udah kesiswaan, jadi kalau mau curhat itu ke Bu Osa mereka mikir-mikir Bu, soalnya takutnya apa ya, malah kalau curhat nanti jadinya bahan pembicaraan para guru, katanya begitu. Kebetulan kan saya bertiga guru BK-nya. Di antara kita bertiga itu kan ada yang senior ya Bu, padahal kan di BK ada asas kerahasiaan sebenarnya, tapi khusus guru senior ini biasanya kurang bisa menjaga rahasia Bu. Sebenarnya kalau saya yang dicurhati malah dengan teman saya berusaha tidak menjaga kayak gitu loh, tidak menceritakan ke guru-guru yang tidak berkepentingan kayak gitu. Tapi kalau guru senior ini enggak Bu. Jadi ada pernah kasus yang seperti itu. Jadi kasusnya tersebar di ruang guru, bahkan ada guru yang sampai komen langsung ke anaknya. Jadi anaknya merasa tersinggung karena anaknya merasa curhatnya ke guru BK, dikiranya itu saya yang menyebarkan ke guru-guru. Akhirnya ternyata itu selain karena takut saya sebagai siswaan, juga takut rahasianya nggak terjaga kayak gitu. Oke, untuk mengatasi hal itu Bu, tadi anak-anak merasa keamanan kerahasiaannya itu selain melakukan polling yang Bu Osa sudah lakukan apalagi Bu? Kebetulan kan saya ada jam BK 1 jam, walaupun hanya 1 jam, biasanya saya manfaatkan juga untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak di kelas. Jadi saya memperbaiki, saya juga klarifikasi ketika permasalahan itu terjadi, saya klarifikasi juga ke kelas bahwasanya apapun yang mereka ceritakan ke BK insya Allah terjamin kerahasiaannya. Kok kalau misalnya itu sampai bocor, itu berarti mungkin ada pihak-pihak yang menyebarkan, tapi bukan dari guru BK. Saya sampai seperti itu, walaupun saya sebenarnya tahu ada di guru BK pun ternyata ada yang kurang bisa menjaga rahasia kan begitu ya Bu. Tapi kan saya nggak mungkin menyampaikan itu ya Bu, jadi saya menyampaikan itu. Kemudian saya juga membuat ini refleksi ketika akhir BK itu, saya membuat refleksi di akhir layanan klasikal yang saya berikan. Kemudian mereka udah mulai mau menceritakan apa yang mereka rasakan. Kemudian ada juga yang bersedia
ada yang juga yang bersedia menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan salah satu guru, tapi nggak mau bertemu langsung dengan saya, jadi memilih untuk melalui WA kayak gitu. Terus juga anak-anak gini, jadi mereka itu sebenarnya ke sayanya itu, yang saya rasakan ya Bu, ke sayanya itu sebenarnya tidak yang takut-takut amat itu tidak, tapi takutnya kesiswaan yang lain kayak gitu. Tapi karena saya kesiswaan kan biasanya kalau permasalahan itu diketahui oleh semua staf kesiswaan kan seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Saya berusaha untuk yaitu saya tidak hanya setel mode kesiswaan, tapi saya juga mencoba untuk lebih ramah, menyapa, bahkan salim kayak gitu. Kalau ketemu anak-anak ya salim, terus tanya kabarnya, terus tanya gimana hari ini dan sebagainya kayak gitu. Bu Osa sudah melakukan refleksi, kemudian juga melakukan klarifikasi di jam BK, terutama terhadap murid-muridnya ya Bu. Nah, hal lain apa yang Bu Osa akan lakukan nih ke depannya? Saya akan lebih bisa memerankan diri dengan baik. Selain sebagai kesiswaan, saya juga kan guru BK ya Bu. Mungkin di sini saya lebih kaku karena saya lebih berperan sebagai kesiswaan. Jadi saya akan lebih fleksibel lagi memposisikan diri saya sebagai guru BK. Saya akan lebih ramah lagi kepada anak-anak. Kemudian saya tidak sungkan-sungkan untuk ngobrol dengan anak kayak gitu. Kemudian tidak apa ya, tidak ketika menemukan anak yang melakukan sebuah pelanggaran atau apa, saya tidak langsung marah atau menjudge mereka, tapi saya akan berkomunikasi secara efektif dulu, menanyakan dulu bagaimana, apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu dan sebagainya kayak gitu. Dan saya akan berkoordinasi juga dengan teman kesiswaan yang lain. Jadi nanti tidak hanya saya yang bekerja untuk mengkondisikan anak-anak, tapi juga saya akan berbagi tugas dengan teman yang lain, karena selama ini kebetulan mereka menganggap bahwa saya yang paling longgar jamnya. Jadi tugas untuk keliling dan ngobrol-ngobrol itu sepenuhnya oleh saya. Jadi nanti saya akan berencana untuk mengkoordinasikan hal tersebut kepada teman kesiswaan yang lain. Begitu Bu. Baik, luar biasa sih ini Bu. Apa namanya, langkah-langkah yang akan Bu Osa lakukan. Kemudian komitmennya Bu Osa kapan nih, bagaimana untuk melaksanakan hal tersebut, dan bagaimana komitmennya Bu Osa? Rencananya saya akan melaksanakan dalam waktu dekat Bu, karena kebetulan minggu ini sedang penilaian sumatif bersama tengah semester. Jadi setelah penilaian sumatif ini nanti saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman kesiswaan untuk membuat jadwal setiap harinya, jadwal piket untuk khusus staf kesiswaan. Nah, kemudian untuk yang berusaha untuk menjalin komunikasi yang efektif itu saya akan mulai dari besok langsung. Saya akan lebih kepada anak-anak yang sudah welcome kepada saya akan lebih terbuka lagi, saya akan lebih ramah lagi. Kemudian kepada anak-anak yang terkesan takut dengan saya akan coba pelan-pelan mendekati mereka supaya mereka tidak lari kalau ketemu saya gitu loh Bu. Ya, karena saya merasa kurang nyaman dan kadang merasa sakit hati loh Bu. Anak kok orang lihat saya takut banget, saya nggak kepengen seperti itu Bu. Jadi saya akan mencoba merubah itu dengan mungkin saya harus murah senyum kali ya Bu. Iya, dan ramah gitu ya Bu. Luar biasa sekali ini. Saya yakin sih komitmennya Bu Osa sendiri ke depannya pasti bisa dilaksanakan. Kemudian gimana nih perasaannya Bu Osa? Saya rasa kayaknya Bu Osa, saya sudah lega Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Weda mau mendengarkan. sama-sama ini, tapi luar biasa saya juga Bu Osa terkait rencananya, kemudian komitmennya. Saya yakin Bu Osa pasti bisa. Amin. Anak-anak juga pasti bisa mengerti dan bisa saling bekerja sama juga dengan amin. Itu harapannya. Iya, betul. Begitu Bu Osa, ada yang ingin disampaikan lagi nggak nih? Kayaknya kita seru banget ngobrolnya. Oke, terima kasih Bu Weda, kayaknya sudah cukup sih, tapi siapa tahu Bu Weda punya pengalaman yang sama dengan saya ketika menjadi kesiswaan. Gimana caranya supaya anak itu tidak yang takut kayak gitu ke kita gitu, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Siap sih Bu. Kita sama sih ya Bu, nanti ke depannya juga saya juga ingin melihat juga bagaimana komitmennya Bu Osa ke depannya, dan saya rasa juga pasti bisa berjalan dengan baik. Nanti kalau suatu saat kita perlu ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa sih Bu. Saya juga siap membantu Bu Osa. Bu Osa juga saya rasa saya juga bisa melihat pengalamannya Bu Osa juga. Saya juga belajar dari pengalamannya Bu Osa. Seperti itu sih Bu. Gimana? Seperti itu Bu Osa. Ya, sudah cukup Bu Weda. Terima kasih sekali atas waktunya ya Bu. Terima kasih sekali juga saya juga terima kasih waktunya. Saya menjadi
lega. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Semoga nanti saya bisa menjalankan rencana saya. Saya berkomitmen untuk menjalankan rencana saya supaya anak-anak itu tidak takut lagi ke saya dan ruang BK kembali rame dengan anak-anak yang dengan sukarela datang kayak gitu. Siap, kita berharap bersama dan semoga bisa Amin. terlaksana sesuai dengan Amin, harapan amin, kita. amin. Terima kasih sekali Bu Osa, Oke. selamat siang dan semoga Selamat clear siang. masalahnya Oke, terima ini kasih, ya Bu Weda. dan kembali nyaman. Sama-sama Bu Osa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Osa, selamat Mari. siang. Wah, luar biasa tadi coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Weda berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah Bu Leli. Alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Weda setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Leli, saya merasa senang. Saya juga merasa harapan saya tadi sudah tercapai karena tadi saya juga bisa fokus. Kemudian si coachingnya ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, baik, artinya harapan Bu Weda tadi pada saat yang sudah disampaikan sudah tercapai ya Bu ya. Nah, terkait dengan indikator pengembangan kompetensi itu, kira-kira apa saja yang sudah Bu Weda laksanakan ketika coaching tadi? Syukurnya tadi saya juga sudah mengembangkan dua kompetensi yang tadi saya inginkan di awal, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga hadir secara penuh, sehingga tadi saya juga bisa mengkoneksikan dari poin-poin yang si coach ini sampaikan gitu, sehingga si coachnya ini bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik, berarti sudah tercapai indikator yang diharapkan ya Bu ya. Nah, kemudian saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya, bahwa tadi berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan untuk percakapan antara Bu Weda dengan coach sendiri itu sudah menggunakan alur duta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Bu Weda juga sudah menerapkan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan sudah bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri, karena tadi sudah dibuktikan bahwa Bu Weda itu sudah mampu membantu coaching menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu kompetensi inti coaching yang meliputi hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah ditampilkan tadi oleh Bu Weda ya. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian Bu Weda selain tadi kompetensi spesifik yang atau fokus kompetensi yang Bu Weda harapkan itu sudah tercapai, untuk kegiatan supervisi selanjutnya, coaching supervisi selanjutnya, kompetensi apa yang Bu Weda ingin kembangkan seperti itu? Saya ingin mengembangkan tentunya di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nantinya saya juga bisa mempertajam proses coaching, kemudian si coachingnya ini benar-benar bisa menemukan solusi yang sangat-sangat tepat dari segala permasalahan yang sedang dihadapi gitu sih Bu. Ya, baik Bu Weda, semoga nanti rencana Bu Weda ke depannya akan berjalan dengan lancar. Tentunya tadi melalui latihan-latihan ya Bu ya, semoga bisa sesuai harapan, nantinya akan berkembang sesuai harapan, kemudian bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar, terutama di sekolah kita. Seperti itu ya Bu ya. Tetap semangat Bu Weda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli. Sama-sama Bu Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Osa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Weda. Selamat pagi Bu Osa. Selamat pagi. Sebelumnya ini saya mau menyampaikan beberapa hal sebelum nanti Bu Osa melakukan coaching ya, siang nanti betul. ya. Betul. Jadi kali ini ada beberapa hal yang ingin kita samakan persepsinya. Yang pertama, dalam proses coaching nanti saya mengharapkan Bu Osa itu sudah menerapkan prinsip dari coaching ya Bu ya. Yang pertama, prinsip dari seorang coach itu yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, tentunya Bu Osa diharapkan sudah memiliki kompetensi dari proses coaching ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa, gitu ya Bu. Nah, selain itu juga nantinya Bu Osa ketika melakukan coaching ini bisa menerapkan alur tirta, yaitu tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik yang ingin nanti kita bisa capai, yang akan saya lihat ketika coaching nanti.
Bisa dipahami ya Bu Osa ya? Ya, bisa Bu Eda, siap. Oke, nah dari situ kira-kira Bu, saya mau tanya kompetensi apa yang ingin Bu Osa kembangkan? Ada 3 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kira-kira yang lebih spesifik dari kompetensi intinya apa Ibu? Mendengarkan secara aktif. Ya. Oke, dari kompetensi yang tadi yang mendengarkan secara aktif, saya harap nanti bisa ya Bu, bisa dilakukan ketika coaching. Nah, dari itu juga ada indikatornya nih Bu, kira-kira keberhasilan proses coaching yang nanti akan dilakukan Bu Korsa seperti apa ya Bu? Proses coaching berhasil, indikatornya saya kira ketika saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian saya bisa memancing coach supaya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik, yang berbobot, yang bisa membuat coach itu mengungkapkan apa permasalahan yang dihadapi, kemudian menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu coach akan merasa lega dan merasa puas bahwa dia sudah bisa meluapkan permasalahannya, dan terlebih lagi kalau si coach ini berhasil menemukan solusi dari permasalahan itu adalah indikator keberhasilannya. Oke, baik, bagus sekali Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar coachingnya. Kemudian juga coach ini sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, gitu ya Bu. Nanti siang ketemu lagi dengan saya ketika proses coachingnya. Bisa disiapkan dulu. Terima kasih sekali Bu Osa. Itu saja. Nanti ketemu lagi nanti siang ya Bu Osa. Bu Leli, Waalaikumsalam Bu Osa. apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Osa? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Leli. Iya. Ini Bu, sebenarnya saya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Osa. Oke. Apakah Bu Osa terkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu? Oh siap, saya akan mendengarkan. Silahkan Bu Leli, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan terkait dengan apa permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Oke. Ya, jadi di kelas saya itu ada yang ketika pembelajaran itu selalu lebih sering tidak fokus Bu. Tidak fokus, jadi seperti raganya itu di mana tapi pikirannya kemana-mana, seperti itu Bu. Raganya itu di kelas tetapi pikirannya seperti kemana-mana gitu. Jadi seringkali ketika melaksanakan tugas-tugas dia juga tertinggal dengan teman-temannya gitu Bu. Oke, jadi di kelas Bu Leli ada seorang siswa yang kurang fokus dan dia tugas-tugasnya banyak yang tertinggal begitu ya Bu. Sekali. Jadi tujuan kita dalam percakapan kali ini apa Bu? Ya, jadi untuk percakapan pada saat ini saya menginginkan nanti saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut Bu. Oke, jadi untuk siswa salah satu ini ya, satu anak Iya. ini cewek apa cowok Bu? Laki-laki Bu. Oh, anak laki-laki. Oke. Anak laki-laki ini di kelas Bu Leli dia sering Bu Leli amati dia kurang fokus, tugas-tugasnya tidak terlaksana dengan baik begitu ya Bu. Oke. Kira-kira Bu Leli sudah mencari tahu atau belum nih penyebabnya apa, kenapa anak Baik, tersebut bisa ketika seperti itu? pembelajaran tentunya saya kan melakukan refleksi ya Bu. Iya, Dari refleksi betul. pembelajaran tersebut terkait dengan perasaan anak tersebut terhadap saya dan teman-teman ketika pembelajaran itu sepertinya baik-baik saja Bu. Jadi Baik-baik saja. seperti tidak ada masalah seperti itu. Atau dia juga tidak merasa terganggu oleh teman-teman gitu. Tapi saya mencoba berkomunikasi juga dengan guru sebelumnya di kelas 1, 2, dan 3. Jadi ketika di kelas 1 dan 2 itu guru kelasnya menyatakan bahwa dulu ketika dia berada di kelas tersebut dia tergolong anak yang aktif Bu, anak yang aktif, kemudian care, kemudian bisa dikatakan dia bisa memimpin teman-temannya seperti itu. Tapi ketika di kelas 3 itu sudah mengalami penurunan. Jadi ketika pembelajaran dia itu sudah mulai tidak fokus dan kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Oke, jadi Bu Lili sudah mencoba mencari tahu penyebabnya ya Bu, dengan melakukan refleksi. Kemudian Bu Lili juga sudah bertanya ke guru-guru di kelas sebelumnya bagaimana anak tersebut ya Bu, yang tadinya anaknya itu aktif dalam pembelajaran, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya juga, tugas-tugasnya juga dilaksanakan dan bahkan bisa memimpin ya Bu. Iya, kemudian ketika paguyuban kelas itu, usai paguyuban kelas itu saya mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Pada saat itu yang hadir adalah ibunya. Kemudian saya sampaikan kondisi anak tersebut ketika pembelajaran di kelas.
Kemudian saya tanyakan juga bagaimana Bu kalau di rumah anak ini apakah maksudnya perilaku di rumah itu Iya, seperti seperti apa ya, gitu, kok gitu. di sekolah kok seperti ini Iya, gitu betul. kan. Mm-mm. Nah kemudian ibu tersebut hanya menjawab intinya enggak Bu, nanti saya bilangi hanya seperti itu, tapi tidak tidak menceritakan hal-hal yang lain. Oke, jadi sampai bertanya kepada orang tuanya pun Iya, Bu Leli betul tetap sekali. belum menemukan penyebabnya ya Bu. Belum. Terus Jadi apa lagi yang Bu Leli kemudian lakukan? setelah itu Mm-mm. saya seiring waktu gitu ya Bu, Iya, betul. menemukan fakta-fakta baru. Oke. Ternyata memang kedua orang tuanya itu sudah bercerai, jadi broken, iya, broken. broken. Kemudian di dalam ya dampak dari Mm-mm. perpisahan tersebut banyak Iya. sekali masalah-masalah yang menurut saya itu komplikated. Oke. Ya jadi menurut saya ya kemungkinan itu berdampak juga pada psikologi anak tersebut, sehingga ketika berada di sekolah dia seperti terpikirkan sesuatu, kemudian ya itu tadi yang saya katakan bahwa Kurang dia fokus nggak gitu fokus, ya. nggak bisa Oke. fokus Bu. Bahkan tugas-tugas ya itu ya tamannya sudah sampai mana dia baru mulai seperti itu Bu. Kadang-kadang ya Allah, maksudnya ya benar-benar tertinggal dengan teman-teman yang lain gitu. Tertinggal. Anak tersebut mengalami keluarga yang bermasalah. Iya, Jadi keluarga dia yang korban bermasalah. dari broken home itu. Iya betul sekali. Yang menyebabkan dia kurang fokus di kelas, kemudian dia tertinggal sekali dari teman-temannya ya Bu. Iya, kemudian saya juga pernah ini membuka pembicaraan dengan anak tersebut dan anak-anak di kelas. Jadi di situ juga ya ada fakta-fakta baru lagi yang artinya kondisi anak tersebut dia cerita tentang perasaannya, tentang kondisinya itu bagaimana. Ya sehingga saya bisa ternyata anak ini yaitu dampak dari kondisi yang dihadapi di rumah, permasalahan di rumah. Karena di sekolah itu khususnya di kelas saya itu anak-anak yang termasuk care dengan dia juga care dengan teman yang lain. Hanya saja ketika yaitu pembelajaran itu dia betul. ya sama sekali nggak fokus gitu. Iya, dan itu menjadi kendala ya Bu. Iya betul sekali. Jadi rasanya seperti ada yang kurang, ada yang mengganjal dalam diri saya seperti itu. Jadi apa yang sudah boleh dilakukan ini untuk membantu anak tersebut supaya dia tidak menjadi kendala, kemudian dia juga bisa fokus hadir penuh di kelas-kelas, boleh di kelasnya boleh tentunya gitu. dengan kondisi anak tersebut pastinya dia membutuhkan sekali kasih sayang. Ya intinya saya ingin memenuhi tangki cinta anak tersebut sehingga dia di sekolah itu merasa memiliki keluarga, ya dimana guru itu sebagai orang tua di sekolah, kemudian teman-temannya itu sebagai saudara-saudara dia merasa nyaman di sekolah. Harapannya nanti ketika dia sudah nyaman berada di sekolah, dia termotivasi, memiliki motivasi belajar bersama teman-teman, belajar bersama guru, kemudian harapannya bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya juga, karena sebenarnya dia itu punya potensi di bidang olahraga juga Bu. Oke, luar biasa Bu Leli. Jadi Bu Leli berharap dapat membantu anak tersebut mengatasi masalah yang dihadapi ya Bu, supaya dia tidak menjadi kendala bagi teman-temannya juga dan dia bisa terpenuhi tangki cintanya, begitu ya Bu. Sekali, Bu. Jadi rencana spesifik apa atau langkah-langkah apa nih yang dapat Bu Leli lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya tentunya yang pertama itu tadi ya Bu ya, artinya memenuhi, saya berusaha untuk selalu berinteraksi dengan dia, mengajak dia ngobrol supaya dia mau bercerita, mau terbuka apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Kemudian kita bantu dia supaya dia merasa cukup kasih sayang. Kemudian mungkin kalau dia mengalami permasalahan, kita bisa memberikan rasa aman, rasa tenang pada dia seperti itu. Kemudian saya juga mengajak teman-teman di kelasnya supaya menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Kemudian dengan kondisi anaknya seperti itu mereka sudah tahu. Kemudian mereka juga bisa ikut mengisi tangki cinta anak tersebut seperti itu. Oke, luar biasa sekali rencana yang Ibu laksanakan ini. Ibu sudah melaksanakannya Bu? Iya Bu, sudah dalam dimulai, proses ya. Iya betul sekali. Dari skala 1 sampai 10 dari rencana Ibu ini kira-kira dapat mengatasi permasalahan tersebut bisa sampai angka berapa Bu? Ya mudah-mudahan untuk bisa sampai di angka 10 Bu. Mudah-mudahan ya. Luar biasa ya Bu. Terima kasih. Mungkin bisa ada hal lain yang bisa dilakukan selain mengajak ngobrol secara aktif, kemudian melibatkan teman-temannya supaya si anak tersebut tidak merasa sendiri, merasa memiliki keluarga dan merasa di sekolah dia merasa aman, nyaman, bisa mengeluarkan apa yang dirasakan. Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan. Tentunya ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Iya betul. Yang namanya anak itu kadang kan
kalau misalnya kita pembelajaran yang monoton, pasti anak itu akan merasa bosan, Betul sekali, terus saya setuju. malas seperti Betul, itu kan, betul. sehingga saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Oke. terus yang bisa memicu atau mendorong siswa itu aktif seperti itu. Oke, luar biasa. Pembelajaran menyenangkan seperti apa Bu, bisa diceritakan lebih Ya, mungkin spesifik Bu? anak-anak itu kan suka dengan permainan ya Bu, Oke, ya. Jadi games, menggunakan permainan. model permainan, Oke. kemudian ada lagi apa namanya, kita memanfaatkan teknologi juga. Anak Oke. kita kan pasti senang kalau misalkan kita pakai Betul, teknologi, itu sangat anak-anak menarik kepo ya sekali, Bu. ya. Iya, betul. Iya. Oke, Kemudian mungkin ada dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga Oke. anak itu mungkin bisa lebih paham dan lebih, kalau dia tahu kan dia akan lebih tergugah Bu untuk menyatakan luar pendapat, biasa. kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin tahu, dia memunculkan rasa ingin tahunya seperti itu. Oke, harapannya dengan hal itu semua nanti anak-anak, terutama anak ini ya Bu, Iya. bisa lebih fokus, Bisa lebih kemudian fokus. dia bisa lebih nyaman untuk belajar di sekolah, Iya, dan betul akhirnya sekali. tidak tertinggal lagi dengan Iya, teman-temannya ya betul Bu. sekali, iya. Oke, luar biasa Bu Leli. Jadi saya sangat salut dengan apa rencana yang akan Bu Leli laksanakan ini. Saya berharap Bu Leli punya komitmen ya terhadap Iya. rencana yang dilaksanakan ini dalam waktu dekat ini. Kira-kira yang pertama kali akan dilakukan apa Bu? Sebagai wujud komitmen Ibu terhadap rencana tersebut. Ya, tentunya ini Bu, yang tadi saya sering mengajak anak tersebut untuk berinteraksi, untuk Oke. ngobrol dari hati ke Oke. hati. Apa namanya? Apa yang sebenarnya dia punya unek-unek apa, Iya, itu betul. saya mencoba supaya dia bisa menyampaikan apa perasaan, bagaimana perasaan dia seperti itu. Oke, mengobrol secara intens ya Iya, Bu. betul. Jadi ketika ada waktu mungkin ya Bu bisa Iya. khusus memberi perhatian khusus Iya, gitu ya betul Bu sekali. kepada anak tersebut, supaya dia akan lebih bisa lebih baik lagi dari hari ke hari Betul gitu ya Bu. Oke, luar biasa Bu Leli, saya sangat senang, kayaknya waktu kita sudah habis nih ya Bu, sudah cukup ya Bu. Mungkin ada hal lain yang Bu Leli sampaikan? Cukup Bu. Cukup ya Bu. Saya berharap nih anak tersebut di kelas Ibu lebih fokus lagi, dia apa permasalahan yang dihadapi di rumah tidak dibawa ke sekolah, artinya dia di sekolah merasa nyaman tanpa perlu memikirkan lagi permasalahan yang ada di rumah, sehingga dia bisa lebih fokus, tugas-tugasnya tidak tertinggal, dan dia mengalami perkembangan yang sama dengan teman-temannya, terutama di bidang akademik begitu ya Bu. Syukur-syukur dia bisa memaksimalkan potensinya di bidang olahraga seperti yang Lili sampaikan tadi. Oke Bu, Ibu Lili luar biasa sekali. Gimana Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Alhamdulillah, setelah Bercerita bercerita ya, ini saya bercerita merasa ini. lega, kemudian saya merasa senang juga bisa sharing, kemudian bisa menggali ya Bu, menemukan solusi-solusi yang mungkin bisa menghadapi permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Leli. Jadi Bu Leli menemukan sendiri ya Bu Iya, betul solusi sekali. permasalahan dari yang Ibu sampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu Leli. Mungkin saya juga akan menunggu kabar selanjutnya. Apakah bagaimana perkembangan anak ini nih selanjutnya? Kalau ada waktu lagi nanti kita cerita lagi ya Bu. Baik, Bu. Saya sangat penasaran. Saya pengen lihat progres anak ini. Seperti targetnya Bu Leli tadi, apakah benar bisa mencapai kondisi sampai ke angka 10 seperti yang kita harapkan, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, dan saya akan belajar juga dari Bu Leli ini dalam menghadapi siapa tahu nanti saya ya di kemudian hari saya bisa menerapkan ilmu dari Bu Leli ini kepada murid-murid saya juga. Baik Bu, Oke. terima kasih Bu atas Oke, sharingnya, sama-sama. sangat bermanfaat dan menginspirasi. Oke, terima kasih ya Bu Leli. Sama-sama, Oke, Bu Osa. oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Osa, selamat sudah menyelesaikan proses coaching tadi. Luar biasa sekali Bu Osa. Gimana perasaannya tadi melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah, saya merasa senang dan bahagia Ibu. Saya dapat membantu Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga jadi belajar mengembangkan kompetensi inti coaching yang saya miliki. Oke Bu, tadi dengan proses coaching dengan Bu Leli, tadi kan sudah ada indikator-indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Ya, betul. Kira-kira tadi Bu Osa sudah mencapai indikator apa saja Bu yang Bu Osa rasakan ketika proses coaching tadi? Oke, saya merasa kalau saya tadi sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta, saya menetapkan tujuan terlebih dahulu dengan Koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang Koci hadapi, kemudian menyusun rencana aksi untuk menghadapi permasalahan tersebut, kemudian juga menetapkan tujuan. Saya juga membantu Koci untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya, supaya tidak hanya menjadi rencana, tapi benar-benar dilaksanakan. Kemudian saya juga merasa sudah hadir penuh, saya bisa fokus, saya bisa mendengarkan aktif, dan saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing Koci untuk
menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian dia juga menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialaminya itu. Oke, syukur ya Bu, alhamdulillah sekali ini. Tadi juga ketika proses coachingnya saya juga sudah melihat bagaimana prosesnya yang Bu Osa lakukan dengan coachingnya Bu Leli. Izin saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasinya ya Bu. Ya, silahkan. Jadi ini Bu Osa luar biasa sekali sudah melakukan prinsip coaching sudah tercapai, kemudian juga Bu Osa sudah mencapai kompetensi inti tadi ternyata Bu Osa bisa kok tadi mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi coachingnya juga bisa menemukan solusi atas masalahnya dan juga bisa hadir secara penuh gitu. Luar biasa sekali ini Bu Osa. Dan tentunya dalam proses coaching tadi Bu Osa sudah menerapkan alur tirta baik dari tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab yang akan Bu Leli lakukan tadi. Kemudian Ibu, untuk proses coaching selanjutnya, kira-kira apa nih Bu kompetensi yang mungkin ingin Bu Osa kembangkan lagi? Oke, dari kompetensi inti coaching itu, selain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, saya akan lebih belajar lagi mengembangkan keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot faedah. Karena saya merasa bahwa ketika si coach ini menyampaikan permasalahan, kadang saya masih agak bingung ini mau bertanya apa lagi nih supaya si coach ini bisa lebih terbuka, kemudian lebih bisa menggali potensi si coach supaya dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Oke, baik, sebetulnya banyak kompetensi-kompetensi yang bisa dikembangkan juga dan ini saya rasa Bu Osa punya potensi itu juga. Dan kemudian di kedepannya saya yakin Bu Osa nanti proses coachingnya bisa jauh lebih sangat-sangat baik juga dan tentunya bisa bermanfaat kepada rekan-rekan ketika melakukan coaching supervisi akademik ini dan mendapatkan hasil yang baik terutama di satuan pendidikannya kita. Oke, amin. Gitu ya Bu Osa. Semoga selanjutnya kita masih bisa berproses lagi. Kemudian kita bisa melihat proses coaching selanjutnya yang dilakukan oleh Bu Osa. Keren sekali. Itu dulu. Terima kasih sekali ya Bu Osa. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.